Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini kembali saya akan membahas tentang dunia okultisme, di mana dalam kesempatan ini kita akan bicara tentang mitos-mitos apa yang ada di dalam dunia okultisme, khususnya yang ada di Indonesia. Alkitab berkata di dalam 1 Timotius pasal yang keempat dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengajak setiap saudara melihat apa yang menjadi mitos yang terjadi atas keberadaan daripada cerita-cerita tentang dunia okultisme. Jadi kalau kita bicara tentang mitos, mitos itu adalah sesuatu, yaitu sebuah cerita atau sebuah kisah di mana di dalamnya menceritakan tentang hal-hal yang menjadi catatan peristiwa ataupun juga kejadian, keadaan yang dilebih-lebihkan, bahkan bersifat alegori, bahkan juga bersifat personifikasi. Sehingga hal inilah yang perlu untuk kita ingat sebagai anak Tuhan, kita berpegang kepada firman Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan pembahasan tentang dunia okultisme, bicara tentang mitos-mitos atau mitologi yang terjadi atas Indonesia, khususnya juga dalam kepercayaan kuasa-kuasa dunia okultisme, saya mulai dalam kesempatan ini adalah bicara tentang kuntilanak. Dalam bahasa Melayu itu sebenarnya disebutkan sebagai Pontianak atau Puntianak, atau sering disingkat dengan Kunti. Adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Indonesia. Kata Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istananya. Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut membawa paku, pisau, dan gunting bila berpergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di tempat tidur sang bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menantapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, yaitu ke bagian ubun-ubun kuntilanak. Di dalam kepercayaan agama Samawi,
baik itu Islam, Kristen, dan Yahudi, kuntilanak termasuk dalam golongan jin atau setan. Sementara di dalam Alkitab, dalam Imamat 17 pada ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Haleluya. Inilah yang menjadi pemahaman kita berkaitan dengan mitos ataupun juga mitologi yang dibangun atas kepercayaan di rakyat Indonesia pada umumnya berkaitan dengan dunia okultisme, yaitu bicara tentang kuntilanak. Baik Bapak Ibu, saat ini kita berdoa, kita serahkan apapun yang menjadi keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih kalau kami boleh semakin hari diingatkan, dikuatkan bahwa akan adanya pengajaran tentang setan-setan yang membawa kami untuk menjadi takut, menjadi cemas. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, karena roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Itu sebabnya kami bersyukur kebenaran firman Tuhan mengajar, mengingatkan, menguatkan kami untuk tidak takut dengan apa yang menjadi mitologi, untuk apa yang menjadi mitos yang dibangun atas bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.